Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus pembelian dan siklus penjualan dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Gembiar Oktavia Borujung dengan NIM 1905081063 dari kelas akuntansi 5D Politeknik Negeri Medan. Baik, kita akan masuk pada materi yang akan dibahas. Namun sebelum itu, saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi atau yang dikenal dengan singkatan SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, bahkan mengolah data keuangan dan data akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi ini merupakan sistem yang umumnya berbasis dengan komputer, dan metode untuk melacak akuntansi ini tak asing atau tak jauh dari teknologi informasi. Hasil laporan-laporan keuangan dapat digunakan dalam kegiatan internal ataupun eksternal perusahaan, seperti digunakan oleh pihak yang berkepentingan, layaknya investor, kreditur, serta otoritas pajak. Nah, sistem informasi ini dirancang untuk mendukung fungsi akuntansi dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan auditing, kegiatan manajerial perusahaan, kegiatan akuntansi, serta kegiatan pajak. Jadi, kegiatan-kegiatan ini sangat erat hubungannya dengan sistem informasi akuntansi. Dan yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi ini adalah kegiatan audit dan modul pelaporan keuangan. Baik, kita masuk pada siklus pembelian. Apa itu siklus pembelian? Nah, siklus pembelian itu adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang berhubungan dengan kegiatan pembelian serta kegiatan pembayaran barang atau jasa. Nah, dalam siklus pembelian ini, pertukaran informasi utama itu terjadi antara pemasok atau yang dikenal dengan vendor dan pembeli. Adapun tujuan dalam siklus pembelian ini adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh satu organisasi untuk dapat berfungsi dengan baik. Dalam pembahasan kali ini tentang siklus pembelian itu terdiri dari pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier, 2. Pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan, 3. Pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier, dan keempat, pembelian kredit berdasarkan inisiatif perusahaan. Kita lanjut. Di dalam siklus pembelian ini terdapat beberapa dokumen pendukung yang merupakan hasil dari pembelian itu sendiri. Yang pertama itu ada faktur pemasok. Yang kedua ada bukti pengiriman pemasok atau disebut dengan surat jalan. Dan yang ketiga ada bukti pengeluaran kas atau bukti transfer, cek, dan lain-lain. Nah, di dalam siklus pembelian ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian gudang. Bagian gudang ini berfungsi untuk mengecek apakah diperlukan persediaan kembali atau tidak di dalam gudang. Jadi mereka akan melakukan laporan permintaan barang kepada bagian pembelian. Jadi mereka berkomunikasi dengan bagian pembelian, apakah mereka masih membutuhkan barang lagi atau mereka tidak membutuhkan barang. Lalu yang kedua ada bagian pembelian. Bagian pembelian ini tentunya berkomunikasi dengan bagian gudang. Mereka akan menerima laporan dari bagian gudang tentang daftar atau barang-barang yang diperlukan untuk ditambah. Jadi bagian pembelian ini akan mengomunikasikannya kepada bagian pemasok, dan mereka terlebih dahulu meminta daftar harga kepada bagian pemasok tentang barang-barang yang mereka butuhkan tersebut. Lalu setelah menerima daftar harga, mereka akan melakukan atau membuat surat permintaan barang kepada bagian pemasok. Masuk pada bagian pemasok yang ketiga. Bagian pemasok ini tentunya bagian yang menerima surat permintaan dari bagian pembelian tadi. Nah, mereka sebelumnya akan mengirim daftar harga kepada bagian pembelian. Lalu bagian pemasok ini akan segera mengirimkan barang yang telah diminta oleh bagian pembelian tadi. Lalu yang keempat ada bagian penerimaan. Bagian penerimaan ini adalah bagian yang menerima barang yang telah dikirimkan oleh bagian pemasok tadi. Jadi barang serta nota pembelian yang dikirimkan oleh pemasok itu akan dicek oleh bagian penerimaan ini. Lalu bagian penerimaan ini akan membuat laporan penerimaan barang yang dirangkap dua pada umumnya, lalu akan memberikan kepada bagian keuangan. Sedangkan lembar yang kedua itu akan diberikan kepada bagian gudang sebagai bukti bahwa barang telah mereka terima. Baik, kita lanjut pada materi kedua dalam pembahasan kali ini, yaitu siklus penjualan. Adapun definisi dari siklus penjualan, yaitu satu rangkaian kegiatan penjualan yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data informasi bisnis.
Rangkaian kegiatan dalam siklus penjualan ini diawali dengan aktivitas penerimaan order atau pesanan dari pelanggan. Setelah pesanan diterima, maka dilanjutkan dengan aktivitas mempersiapkan. Lalu diteruskan dengan aktivitas pengiriman atau penyerahan barang atau jasa yang diorder. Lalu dilakukanlah penyiapan faktur tagihan, lalu dilakukanlah penagihan piutang tersebut. Dan diakhiri dengan penerimaan pembayaran atas tagihan barang atau jasa yang telah diterima pelanggan tersebut. Mengapa disebut siklus? Karena sifatnya yang berputar dan berulang, diawali dari penerimaan order dan diakhiri dengan penerimaan tagihan, lalu kembali lagi dengan penerimaan order serta diakhiri kembali dengan penerimaan tagihan. Secara sederhananya, siklus penjualan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap penerimaan pesanan, yang kedua, tahap pengiriman barang, yang ketiga, proses penagihan pembayaran, serta yang keempat, proses penerimaan kas. Baik, untuk siklus penjualan kita lanjutkan dengan akun yang terkait. Akun yang terkait dalam siklus penjualan ini ada 5. Yang pertama ada penjualan, baik tunai maupun non-tunai. Yang kedua ada penerimaan kas. Yang ketiga ada retur dan pengurangan penjualan. Yang keempat ada penghapusan piutang tak tertagih. Yang kelima adalah beban piutang tak tertagih. Dokumen apa saja yang terkait dengan siklus penjualan ini? Yang pertama adalah order pelanggan. Order pelanggan ini adalah permintaan barang yang dilakukan oleh pelanggan. Permintaan ini mungkin diterima melalui telepon, melalui formulir, ataupun surat. Yang kedua ada order penjualan. Order penjualan ini adalah dokumen yang mencatat transaksi, jumlah, dan informasi terkait untuk barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga ada persetujuan penjualan secara kredit. Nah, sebelum barang dikirimkan, seseorang itu berwenang dalam perusahaan untuk menyetujui penjualan tersebut dilakukan secara kredit atau secara tunai. Nah, yang keempat itu dokumen pengiriman atau shipping dokumen, yaitu dokumen yang dibuat untuk memulai pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi atas barang yang dikirim tersebut dengan jumlah yang dikirim dan data lain yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman. Dokumen ini biasanya juga disebut dengan konosemen atau surat jalan. Nah, yang kelima ada faktur penjualan atau sales invoice, dan yang disebut dengan dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas di barang yang dijual, termasuk itu ongkos angkutnya, asuransinya, dan syarat pembayarannya. Yang keenam itu ada jurnal penjualan, yaitu jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi penjualan. Jurnal ini dihasilkan setiap waktu dari transaksi penjualan yang terdapat dalam berkas komputer. Lalu ada dokumen ikhtisar penjualan, yaitu dokumen yang dihasilkan oleh komputer yang mengikhtisarkan penjualan untuk satu periode. Yang terakhir ada berkas induk piutang usaha. Adalah berkas untuk mencatat setiap penjualan, pembelian, penerimaan kas, retur, dan pengurangan harga penjualan untuk masing-masing pelanggan dan mengelola saldo akun pelanggan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan lewat video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta kesalahan penyampaian materi. Saya berharap semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Terima kasih.